ketika ditawari mengajar di Universitas Respublika atau sekarang disebut Universitas Trisakti, Pramudia Anantatur menolak. Kenapa? Karena ia nggak tahu ya bagaimana cara menjadi seorang dosen. Nggak punya ilmu katanya, ilmu mengajar. Tapi setelah didesak terus, akhirnya Pram mengajukan syarat. Kata dia, saya tidak mau memakai cara-cara kalian. Saya punya cara mengajar sendiri. Cara di mana saya paham menjalankannya. Jadilah tahun 60-an itu Pram menjadi dosen. Jadilah Pram menjadi seorang guru di Universitas Respublika. Nah, hasil dari praktek mengajar itulah tetralogi Pulau Buruh lahir. Embrionya. Pertanyaannya, bagaimana cara Pram mengajar sastra? Seandainya hari ini ia menjadi guru mata pelajaran sastra Indonesia, mau dia bawa kemana para siswa yang diajarnya? Kita ulik di Jas Merah episode kali ini bersama saya tentu saja sebagai pengampu Muhyiddin M. Dahlan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Seandainya Pram mengampu mata pelajaran sastra, menjadi guru mapel bahasa dan sastra Indonesia, apa saja yang dilakukannya? Atau apa yang terjadi dengan kelas pada mata pelajaran itu? Pertama, Pram mula-mula akan membereskan dulu soal dunia kesusastraan. Mata pelajaran ini menjadi momok dalam ujian dan sekaligus jadi kelas bawah di sekolah karena cara kita memandang sastra itu sendiri. Sastra itu ilmu pengetahuan. Sastra itu seperangkat metode untuk membaca dan membongkar realitas. Bahkan kalau diturunkan lagi dan bertemu politik, sastra itu ideologi. Makanya Pram berkata, tugas menulis sastra itu, kata dia, adalah tugas nasional saya. Karena tendensinya adalah ideologis, maka menulis adalah tindakan politik. Apa itu politik? Politik bagi Pram adalah memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, lewat jalan bercerita, lewat jalan berkisah. Bukan hanya bercerita, tetapi juga dikawal oleh tindakan. Antara karya di satu sisi dan tindakan di sisi yang lain atau komitmen politik haruslah satu garis lurus. Nah, bingkai seperti itu yang disebut dengan politik sastra. Sastra adalah produk politik kreatif. Karena itu, sastra nggak boleh menghindar dari politik. Ia berada dalam arus politik dan perubahan masyarakat. Ia tidak boleh minggat, tidak boleh lari dan sembunyi di bawah pasir. Pertanyaannya, yang kayak gini pernah nggak diberitahukan oleh para guru sastra dan bahasa kepada para siswa selama ini? Jika Pram jadi guru, yang pertama dia bereskan itu dan bongkar adalah politik sastra. Itu ya satu ya. Yang kedua, untuk bisa melihat sastra yang patriotis, mau tidak mau Pram sebagai guru mengajarkan sejarah.
bukan menghafal nama penulis dan daftar karyanya. Kalau itu cukup Anda melihatnya di Wikipedia. Sastra dan sejarah itu sangat dekat. Sedekat Soekarno-Hatta di duit 100.000. Nggak bisa sastra jalan sendiri. Dan sejarah berjalan sendiri. Mereka mesti jalan bareng. Di tahun 60-an, guru pernah bertanya, mana bahan untuk itu, Pram? Makanya Lembaga Sastra Indonesia yang dipimpin oleh Bakri Siregar dan Pramudia Anantatur mengadakan seminar pengajaran sastra. Supaya apa? Supaya ada bahan buat guru. Bakri Siregar bikin sejarah sastra, sementara Pram wakilnya membuat sejarah Indonesia. Keduanya di blender sedemikian rupa untuk menjadi bahan pengajar yang kemudian mereka sebut sebagai guru-guru manipolis. Itu kedua. Yang ketiga, bagaimana keadaan ruang kelas kalau Pram mengajar sastra? Keadaannya adalah sepi. Bagi Pram, aneh banget kalau sastra itu aktivitas sepanjang pelajaran bersemester-semester habis di ruang kelas. Kelas itu hanya pertemuan awal, selanjutnya lebih banyak di luar sekolah. Jika Pram mengajar sastra, maka perpustakaan provinsi yang kaya dengan informasi sejarah bakal ramai. Di Jogja misalnya, setiap hari siswa yang ikut mata kuliah atau mata pelajaran sastra paling ramai mereka di perpustakaan Malioboro. Karena di sana koran dari masa ke masa melimpah ruah. Belajar sastra yang baik adalah mengkliping. Dan mengkliping bukan sekedar mengkliping, tapi mengkliping yang bertendens. Maksudnya begini, jika Anda berkarya, menulis karya, dan latar tahun tokohnya misalnya nggak usah terlalu jauh, di tahun 70-an, maka masuki tahun itu dengan total musik apa yang digandrungi di masa itu, kuliner apa yang lagi hits, busana modelnya macam apa, film apa, bagaimana bioskopnya, bagaimana kendaraan waktu itu, sabun mandi keluarga kayak apa, samponya apa, alat komunikasinya bagaimana, kalau nyamuk banyak pakai apa untuk menanggulanginya, segala macam. Transportasi juga, kalau sakit kepala obatnya apa, sampai politik, ekonomi, sosial, peristiwa sosial segala macam itu, bahkan agama, mesti dikuasai oleh seorang penulis. Kenapa? Karena sastra itu semesta hidup manusia pada zamannya. Dalam bahasa Pram, sastra adalah spiritual guider untuk zamannya. Nah, pakaikan semua informasi yang didapat dari clipping itu kepada tokoh-tokoh dalam cerita. Mengclipping adalah cara mendapatkan semesta itu. Belajar tata bahasa Indonesia itu penting, tapi kalau waktu habis untuk yang seperti itu, sastra dan bahasa hanya menjadi pelajaran yang membosankan. Pelajaran yang sangat-sangat terkutuk. Dalam bahasa lain, kerja mengclipping itu adalah kerja riset. Coba, kurang ilmuwan apa coba menekuni dunia sastra itu? Karena sastra memang
bukan kerja yang iseng. Mesti dengan risetlah. Karena sastra harus dipertanggungjawabkan oleh penulisnya di depan pembacanya. Sastrawan itu harus meriset. Untuk apa? Agar gagasannya nggak cemen. Gagasannya nggak lapuk. Itu yang dipraktekkan oleh Pram. Ia menulis dengan riset karena karya sastra harus berdiri kokoh dari segala badai dan batu yang menimpuknya. Itu ketiga ya. Keempat ya. Karena menulis adalah keterampilan berbahasa, maka kuasai betul bahasa yang kita pakai untuk bercerita. Kalau soal itu nggak ada tawar-menawar. Jika berkarya dalam bahasa Indonesia, kuasai bahasa Indonesia hingga tuntas. Pram itu pernah keranjingan dengan macam-macam bahasa sampai salah satu pengamat sastra dari Belanda namanya Athieu menegur Pram. Kata Athieu begini, sastrawan itu cukuplah menguasai satu bahasa dan menulis dalam bahasa yang betul-betul dikuasainya. Yang lain-lain, kata Athieu, itu tugas penerjemah. Nah, bagaimana strategi Pram mendalami ulang bahasa Indonesia saat di Lekra? Pram mempelajari lagi genealogi terbentuknya bahasa Indonesia, penggunaannya, operasi politik bahasa kolonial. Pram bilang begini, bahasa Indonesia itu nggak praktis, makanya ia punya cara sendiri untuk menyingkatnya. Kalau teman-teman membaca tetralogi Pulau Buru misalnya ya, misalnya kereta api, Pram itu menyingkatnya menjadi kereta api, singkat, nggak ada spasinya itu, kereta api. Matahari menjadi matahari. Karena mengitari sejarah penggunaan bahasa, maka berbeda bahasa rasa ketika Pram menulis tetralogi Arok Dedes dan tetralogi Pulau Buru. Tetralogi Arok Dedes itu Arok Dedes, saya lupa yang hilang itu, kemudian Arus Balik, lalu ada Mangir 4 ya. Kemudian yang tetralogi Pulau Buru itu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langka, Rumah Kaca. Itu ya. Nah, yang sudah membaca 2 tetralogi itu, 8 semuanya ya, pasti merasakan rasa bahasanya. Bahwa ada 2 zaman yang berbeda. Makanya rasa bahasanya juga berbeda. Mengapa Pram bisa membedakan itu rasa bahasa? Karena Pram mengerti sejarah beroperasinya penggunaan bahasa dalam masyarakat. Setiap zaman ada bahasanya, setiap bahasa ada zamannya. Kira-kira begitu. Makanya membaca rasa bahasa dalam karya Pram, kita dibawa ke masa tertentu dan golongan masyarakat tertentu juga. Bahkan antara tokoh yang berbeda kelas gitu ya, juga beda rasa bahasanya dalam cerita. Nah, saya menyebut apa yang dilakukan oleh Pram itu adalah bahwa menjadi sastrawan mesti punya kamus diksi sendiri hasil dari riset besar dan serius. Dan untuk bisa mendapatkan spektrum dan nuansa bahasa seperti tetralogi Pulau Buru itu, Pram mengoleksi cerita-cerita pada masa itu. Misalnya, semua cerita bersambung dan cerita pendek Tirto Adi Suryo, ia baca semuanya, ia koleksi semuanya. Supaya apa? Supaya dapat nuansa tetralogi Pulau Buru itu. Untuk mendapatkan nuansa bahasa satu masa itu,
dia baca dan dia kumpulkan semua karya penulis-penulis di abad 19 dan abad 20 awal, dan kemudian dia bukukan jadi satu, jadilah buku Tempo Dulu. Buku Tempo Dulu itu adalah buku cara Pram mengumpulkan, mengkodifikasi rasa bahasa. Jadi itu ya, untuk mendapatkan nuansa berbahasa pada masa tertentu, Pram butuh referensi karya semasa. Nah, sampai di sini kita sudah mengerti sastra itu bukan praktek mengarang sekedar menghayal dan kerja yang iseng. Paling enggak kalau dilihat dari posisi sastrawan besar dari Blora, Pramudia Anantatur. Ternyata enggak mudah menjadi guru sastra model Pram itu. Oke, nanti kita sambung di lain waktu. Jas Merah, saya Muhyiddin M. Dahlan. Sampai jumpa.